menemukan permata Moonstone. Saat Izroth berenang melalui palung Orkalion, ia tidak bertemu lagi dengan bos legendaris Skakmak. Mungkin bos itu memang tidak pernah ada sejak awal dan apa yang dialami Izroth hanyalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Skakmak. Bagaimanapun, itu akan menjelaskan bagaimana seorang bos legendaris bisa berada di ruang bawah tanah yang levelnya rendah. Namun, itu hanyalah sebuah teori. Saat berenang, Izroth menggunakan kesempatan itu untuk melihat keterampilan yang diterimanya dari Skakmak sebelum ia diminta untuk menonton peristiwa yang terjadi sebelumnya di dalam ruang singgasana. Ia tidak memiliki kesempatan untuk memeriksanya sebelum mengalami apa yang tampak seperti peristiwa dari masa lalu. Nama keterampilan, Lagu Paus Skakmak. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, tidak diketahui. Aktif, melepaskan Lagu Paus Skakmak yang memberikan 25.000 damage ke semua musuh dalam radius 100 meter. Skill ini mengabaikan semua pertahanan musuh. Memberikan damage 4 kali lipat ke semua makhluk laut non-boss. Penggunaan, 0/4. Catatan khusus, skill ini hanya dapat digunakan saat berada di dalam area Sea Palace. Monster level boss yang terkena skill ini tidak memberikan EXP atau loot drop kepada pengguna. Keterampilan aktif sementara yang memberikan sejumlah kerusakan tertentu. Hanya memiliki 4 kegunaan, tetapi, apa tujuannya? Bagi Izroth, sistem tidak akan memberinya skill aktif sementara yang kuat secara acak karena kebaikan hatinya. Tidak masuk akal juga jika sistem hanya ingin membuatnya lebih mudah menyelesaikan Dungeon. Bukankah dia bisa mengalahkan bos manapun secara instan dengan skill ini? Meskipun ketika dipikir-pikir, faktor yang menghalangi penggunaannya terhadap bos adalah pemain tidak akan memperoleh EXP atau menerima loot drop darinya. Salah satu alasan utama pemain menjalankan Dungeon adalah untuk naik level dan memperoleh perlengkapan yang lebih baik. Mengapa mereka harus menyerahkan target yang menguntungkan seperti monster boss hanya untuk mendapatkan damage tambahan? Meskipun hanya bisa digunakan sebanyak 4 kali, skill ini tetap menghasilkan 25.000 damage yang mengabaikan semua pertahanan dan tidak memiliki waktu cooldown. Total damage yang bisa dihasilkannya adalah 100.000. Jika dia memperoleh skill ini sebelum bertarung melawan Calder, skill ini akan langsung membunuh lawannya. Bahkan jika Izroth menggunakan pedang bencana kedua, bunuh dengan medan petir dan mendaratkan serangan kritis, dia tetap tidak akan mampu menghasilkan 25.000 kerusakan, apalagi 100.000 kerusakan. Namun, bisa saja dia hanya terlalu banyak berpikir dan semua yang terjadi hanyalah bagian normal dari penjara bawah tanah ini. Izroth tidak punya cara untuk mengetahuinya sampai dia menyelesaikan penjara bawah tanah itu, yang merupakan hal yang memang ingin dia lakukan. Izroth saat ini mengikuti jalur yang sama dengan banyak ikan karang pelangi. Tidak satu pun dari mereka yang terhanyut ke jalur yang berbeda. Tampaknya ada sesuatu yang menarik mereka ke lokasi yang sama. Meskipun palung Orkalion sangat besar, hanya ada 2 pilihan bagi pemain untuk berenang. Mereka harus berenang ke bawah atau ke depan. Izroth memilih untuk berenang ke depan karena 2 alasan. Yang pertama adalah ikan karang pelangi adalah satu-satunya sumber cahaya yang tepat di palung ini. Jika dia mengambil kesempatan dan berenang menjauh dari mereka, maka akan sulit baginya untuk menemukan jalan, bahkan dengan inderanya yang tajam. Alasan kedua hanyalah firasat kecil Izroth. Setelah berenang selama 10 menit tanpa henti, Izroth hampir mulai percaya bahwa mungkin ia memilih jalan yang salah dan ikan karang pelangi tidak akan membawanya kemanapun. Waktu pada skill pasif sementaranya, Equalizer, terbuang sia-sia yang merupakan masalah. Namun, air di sekitarnya mulai menghangat. Izroth melihat semua ikan karang pelangi berenang ke dalam celah besar. Ada cahaya biru hangat yang keluar dari dalam celah itu, yang mengejutkan mengingat betapa gelapnya tempat ini. Ketika Izroth tiba di depan celah itu, dia melihat bahwa cahaya itu sepertinya dipancarkan dari simbol-simbol yang terukir di dinding. Tekanan airnya melonjak seperti geyser bawah air. Ketika ikan karang pelangi berenang ke dalam celah, tekanan dari geyser bawah air membuat mereka bergerak ke atas. Celah itu lebih dari cukup besar untuk menampung beberapa pemain sekaligus. Izroth berenang ke celah itu dan mulai mengikuti jalan yang sama dengan ikan karang pelangi di depannya. Perjalanannya ke geyser berlangsung cepat dan singkat karena ia segera terlempar keluar dari air dan ke udara karena tekanan dari geyser. Peringatan sistem, Anda telah memasuki wilayah Gua Nerita. Nerita, Izroth ingat bahwa itu adalah nama salah satu dari 14 orang di dalam ruang singgasana yang dilihatnya beberapa waktu lalu. Secara spesifik,
Itu adalah nama salah satu orang yang dipanggil Kashish untuk menemaninya ke tempat yang disebutnya sebagai dunia luar. Karena saat ini ia sedang berada di dalam dunia bawah laut, Izrod dapat berhipotesis bahwa dunia luar yang dimaksud Kashish adalah daratan yang berada di luar air laut ini. Izrod mengamati lingkungan di sekitarnya dan menyadari bahwa ia berada di dalam gua bawah air. Lokasi tempat ia terlontar keluar oleh geyser sangat mirip dengan danau dengan banyak batu yang menonjol keluar. Ia menyesuaikan tubuhnya dan mendarat dengan selamat di sebuah batu besar yang ada di dekatnya. Di sekitar gua itu tersebar kristal-kristal yang berwarna putih pekat. Tidak ada yang istimewa dari kristal-kristal itu selain jumlahnya yang sangat banyak dan fakta bahwa kristal-kristal itu tampaknya menyediakan sumber cahaya alami bagi gua itu. Gua itu luas dan memiliki jalan setapak yang bisa dilalui, namun jalan setapak itu sempit dan hanya 2 pemain yang bisa masuk berdampingan pada saat yang sama. Ikan karang pelangi berenang di berbagai bagian danau. Mereka tidak bergerak lebih jauh lagi seolah-olah mereka telah berhasil mencapai tujuan mereka. Ada jejak batu yang berjarak satu sama lain yang mengarah lebih dalam ke dalam gua. Batu-batu itu cukup besar untuk diinjak seseorang, tetapi akan mudah kehilangan keseimbangan jika mencoba melompat dari satu ke yang lain. Namun, Izrod harus bersusah payah mengikuti jejak batu itu. Semakin dalam ia masuk ke dalam gua, semakin banyak kristal yang ada. Seolah-olah Izrod semakin dekat dengan sumber dari apapun yang menyebabkan kristal-kristal ini terbentuk di lokasi ini. Ada sesuatu di sini. Izrod merasakan sumber energi yang kuat di dekatnya, kemungkinan besar ada hubungannya dengan terciptanya kristal di dalam gua Nerita. Ia dapat merasakan kehadiran banyak makhluk di depan, yang bagi Izrod merupakan pertanda baik. Itu berarti ia berada di jalan yang benar dan ia akan dapat menggunakan skill equalizer. Tidak ada makhluk laut di dalam palung Orkalion selain ikan karang pelangi dan bos legendaris raksasa itu, jika memang benar-benar ada di sana sejak awal. Oleh karena itu, ia menantikan pertemuannya dengan makhluk laut ini. Ketika ia mencapai ujung jalan setapak batu itu, ada area terbuka dan cukup luas. Namun, itu tergantung pada bagaimana orang mendefinisikan luas. Meskipun area itu sendiri cukup besar, kristal putih menutupi hampir setiap bagiannya. Di tengah ruangan terdapat kristal putih besar yang ukurannya setidaknya 20 kali lebih besar dari semua kristal lainnya. Meskipun ada sesuatu yang tidak biasa tentang kristal ini. Ada batu kecil berbentuk oval dengan cahaya redup yang ditempatkan di bagian tengah kristal. Permata safir dalam inventaris Izrod tiba-tiba bergetar hebat. Permata itu berusaha menarik perhatian Izrod dan ia segera mengerti alasannya. Batu kecil berbentuk oval itu jelas merupakan salah satu permata yang ia butuhkan untuk menjelajah ke tingkat yang lebih dalam di dunia bawah air. Dilihat dari penampilannya yang familiar, itu adalah permata Moonstone. Kelihatannya seperti permata Moonstone biasa, kecuali ada kristal-kristal kecil yang mengambang bebas di dalamnya. Ketemu, meski aku ragu mereka akan membiarkanku begitu saja menghampiri dan mengambilnya tanpa perlawanan. Monster-monster yang bersembunyi di antara kristal-kristal itu akan sulit ditemukan oleh sebagian besar pemain. Makhluk-makhluk itu menyatu dengan kristal-kristal di sekitarnya, tetapi ada perbedaan yang jelas yang memungkinkan pemain yang memperhatikan detail dengan baik untuk membedakan keduanya. Izrod memeriksa makhluk-makhluk itu dan seperti dugaannya, HP mereka tidak begitu mengesankan. Namun yang benar-benar mengejutkannya adalah betapa rendahnya HP mereka. Biasanya, monster yang melancarkan serangan diam-diam tidak akan terkenal karena daya tahannya, tetapi ini agak ekstrim. HP-nya sebenarnya kurang dari golem gunung level 15. Inilah yang membuat Izrod tidak akan lengah, karena monster seperti ini cenderung memiliki sifat-sifat khusus untuk menutupi kelemahannya. Jika HP-nya serendah itu berarti kekuatannya di area lain akan meningkat pesat. Atau, itu satu bungkus. Nama, Inglipsum Crystal Walker Elite. Tingkat, 21. HP, 3350, 100%. Setelah mengamati sekelilingnya lebih lanjut, Izrod menemukan bahwa Inglipsum Crystal Walkers masing-masing berkelompok sebanyak 8 orang. Izrod tidak membuang waktu dan langsung menyerang kelompok terdekat dalam perjalanan menuju permata batu bulan. Kruriet, para pejalan kristal Inglipsum mengeluarkan suara melengking yang aneh. Kedengarannya seperti seseorang sedang menggerakkan kuku mereka di papan tulis. Setelah penyamaran mereka terbongkar, monster-monster itu berubah menjadi warna hijau tua dan menampakkan wujud asli mereka. Penampilan mereka merupakan gabungan antara kadal, ikan, dan burung. Mereka memiliki sisik kasar yang menutupi seluruh tubuh mereka dan panjangnya sekitar 1,3 meter.
Mata mereka mirip dengan reptil dan mereka memiliki cakar yang sangat tajam. Ekornya hampir setengah dari panjang tubuhnya dan berubah menjadi sirip ekor seperti ikan saat ia muncul. Di punggungnya terdapat sepasang sayap kecil yang panjangnya tidak lebih dari 75 cm, tampaknya sayap itu tidak cukup kuat untuk memungkinkan makhluk ini terbang. Meskipun HP mereka sangat rendah untuk level 21 elit, masing-masing dari mereka masih memiliki 3.350 HP. Akan sedikit merepotkan untuk melawan setiap kelompok satu persatu. Secara total, setidaknya ada 20 kelompok yang terdiri dari 8 Inglipsum Crystal Walkers. Namun, jika Izroth ingin meraih Moonstone Gem, ia hanya perlu mengalahkan 5 dari 20 kelompok. Izroth berpikir untuk menggunakan skill barunya, Skak Maxwell Song, untuk menyingkirkan semua makhluk itu. Namun, setelah memikirkannya sebentar, ia memutuskan bahwa sebaiknya ia menunda penggunaan skill itu untuk saat ini karena mungkin akan berguna nanti. Ada alasan lain mengapa ia lebih suka menggunakan kemampuannya sendiri. Itu karena Izroth bisa merasakan bahwa ia sudah sangat dekat untuk menembus level berikutnya dari tubuh-tubuh emas surgawi. Ia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tahap berikutnya. Untuk meningkatkan kemampuan fisik Heavenly Golden Body, Izroth perlu mengalami pertempuran yang sebenarnya. Terakhir kali ia berhasil meningkatkan kemampuan tersebut adalah saat bertarung melawan bos di ruang bawah tanah Goblin's Paradise. Sejak saat itu, Izroth telah menjelajahi daerah pegunungan yang berbahaya, ke Sadahi Realm, bertarung melawan bos langka, dan saat ini sedang menjelajahi Dungeon yang baru ditemukan. Setelah terlibat dalam begitu banyak pertempuran, ia hanya butuh sedikit dorongan hingga berhasil menembusnya. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk maju ke tahap berikutnya dari fisik tubuh emas surgawi. Untungnya, Izroth hanya perlu menurunkan HP setiap makhluk hingga jumlah tertentu sebelum menggunakan skill First Baneful Sword Destruction miliknya. Lagi pula, sekarang setelah skill tersebut mencapai level maksimal, selama Izroth menghabisi monster menggunakan skill tersebut, cooldown skill tersebut akan di-reset. Izroth menghunus pedang petirnya dan memulai serangannya terhadap Inglipsum Crystal Walkers. Sementara itu, tidak jauh dari Amaharpe di sebuah desa bernama Raumutan, sedang berlangsung pertemuan di antara 10 pemain. Salah satu pemain itu adalah seseorang yang pernah ditemui Izroth secara pribadi. Ia adalah anggota guild teratas yang dikenal sebagai Blue Oasis, Niflheim. 7 pemain yang hadir, termasuk Niflheim, adalah 7 kapten dari guild Blue Oasis. 2 dari 3 pemain yang tersisa adalah pemimpin guild dan wakil pemimpin guild Blue Oasis. Pemain terakhir hanyalah anggota serikat berpangkat rendah tanpa kedudukan yang sebenarnya. Meskipun hal itu mungkin membaik setelah informasi yang baru saja ia sampaikan ke jajaran atas serikat. Kau yakin, kau sadar akan konsekuensi mengkhianati kepercayaan kami, bukan, Vanter? Orang yang berbicara adalah Niflheim. Ia berbicara kepada anggota serikat dengan peringkat terendah yang hadir. Alasan Niflheim memverifikasi masalah tersebut untuk ketiga kalinya adalah karena anggota serikat dengan peringkat rendah ini adalah bagian dari skuadronnya. Akan berdampak buruk pada Niflheim sebagai kapten jika salah satu anggotanya menuntun dia dan seluruh guild pada pengejaran sia-sia. Namun, jika ada satu hal yang Niflheim yakini, itu adalah kemampuannya untuk menilai karakter seseorang. Pemain yang datang kepadanya dengan informasi ini bukanlah orang yang membuat tuduhan liar tanpa bukti. Tentu saja, Kapten, percayalah padaku, benar-benar ada wilayah yang akan segera tersedia untuk diklaim. 72 mendapatkan permata Moonstone. Itu tidak masuk akal, masih terlalu dini bagi suatu wilayah untuk tersedia, terutama di awal permainan. Ada yang tidak beres. Salah satu kapten yang bernama Abstrak memberikan pendapatnya tentang masalah tersebut. Dari suaranya saja, orang akan kesulitan membedakan apakah Abstrak adalah laki-laki atau perempuan. Sosok dan wajah mereka juga tersembunyi dengan baik karena jubah bergaya pembunuh yang dikenakan Abstrak. Pemimpin serikat, wakil pemimpin serikat, dan 6 kapten lainnya semuanya setuju pada poin itu. Mereka heran bahwa suatu wilayah akan segera terungkap dan diklaim. Menurut pengetahuan dan penelitian mereka, tidak akan lama lagi setidaknya 6 hingga 8 minggu lagi hingga wilayah kecil pertama siap direbut. Namun, sebagian dari mereka tidak ingin sepenuhnya menampik kemungkinan tersebut. Lagi pula, jika itu benar dan mereka mengabaikannya, semua pemain yang hadir akan merasa sangat menyesal jika guild lain berhasil mengklaimnya sebelum mereka. Ada banyak keuntungan memiliki wilayah, dan sebagai guild papan atas, Blue Oasis akan lebih dari mampu memanfaatkan keuntungan tersebut sepenuhnya.
Sumber pendapatan yang stabil dari pajak, mampu mendirikan basis operasi, dan yang terpenting mereka akan menjadi guild pertama yang melakukannya. Sebagian besar pemain tidak mengingat nama orang yang melakukan hal kedua atau ketiga, tetapi mereka yang mengambil tindakan pertama. Jika Blue Oasis benar-benar dapat mengklaim bagian wilayah pertama, maka reputasi mereka di RML akan lebih tinggi dari guild-guild papan atas lainnya. Saya yakin saya mewakili semua orang yang hadir saat saya mengatakan bahwa kita semua memiliki keraguan tentang hal ini. Orang yang berbicara kali ini adalah pemimpin serikat yang dikenal dengan nama Asgard. Dia adalah seorang pria tampan yang tampaknya berusia awal hingga pertengahan 20-an dengan rambut hitam pendek, mata hijau tua, dan dia memancarkan aura seseorang yang secara alami ingin ditunjukkan rasa hormat oleh orang-orang. Oleh karena itu, saya ingin menugaskan Niflheim untuk melakukan tugas ini. Bagaimanapun, Vanter berada di bawah komandonya dan dialah yang menemukan informasi ini. Jika dia menemukan bukti yang tak terbantahkan bahwa apa yang dikatakan Vanter itu benar, maka kita akan mengerahkan setiap anggota Blue Oasis yang kita miliki untuk mengklaim wilayah itu. Saya berasumsi tidak ada yang keberatan dengan pengaturan ini. Semua orang tetap diam untuk menunjukkan persetujuan mereka. Masalah ini terlalu sensitif untuk dibahas melalui saluran jarak jauh dan karenanya harus didiskusikan secara langsung. Biasanya, berkumpulnya ketujuh kapten adalah acara yang sangat langka. Jika masalahnya tidak begitu penting, maka tidak akan ada yang datang ke pertemuan ini. Tidak ada yang mau membuang waktu mengobrol saat mereka bisa naik level. Jika Niflheim tidak mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari pemimpin guild dan rekan kaptennya, maka pertemuan ini juga tidak akan mungkin terjadi. Niflheim berdiri, saya akan segera mulai. Pemimpin, wakil pemimpin, semuanya. Niflheim mengangguk hormat kepada sesama anggota guild sebelum menoleh ke Vanter dan memberi isyarat dengan matanya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Semua kapten lainnya juga berdiri dan bersiap untuk pergi. Ah, tunggu sebentar Niflheim. Pemimpin serikat itu menghampiri Niflheim tepat saat dia hampir sampai di pintu. Kau punya tugas lain untukku. Niflheim berhenti untuk menghadap pemimpin serikat. Pemimpin guild itu menggelengkan kepalanya, bukan itu. Aku yakin kau juga sudah mendengar rumor itu, kan? Pemain yang kau temui di Opal Town belum menunjukkan aksi yang hebat akhir-akhir ini. Mungkinkah intuisimu salah kali ini? Niflheim terdiam sejenak, namun, ia segera menanggapi dengan senyum kecil di wajahnya. Pemimpin, aku tidak pernah salah dalam hal mempercayai instingku. Jika kau ada di sana secara langsung, kau akan lebih mengerti. Orang itu, dia salah satu tipe naga tersembunyi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Izroth melancarkan serangan telapak tangan ke berbagai arah, mengenai kedelapan Inglipsum Crystal Walkers yang sedang ia lawan. Dengan menggunakan skill Myriad Elusive Palms, Izroth menyerang area tepat di belakang kepala monster tersebut. Izroth telah menyingkirkan 15 dari 20 kelompok dan saat ini sedang berhadapan dengan kelompok ke-16-nya. Meskipun setiap monster hanya memberikan 800 EXP, setelah mengalahkan seluruh kelompok Inglipsum Crystal Walkers, Izroth memperoleh 6.400 EXP. Berkat efek skill equalizer miliknya, jumlah itu meningkat 2 kali lipat menjadi 12.800 EXP. Sejauh ini, ia berhasil memperoleh total lebih dari 190.000 EXP dan naik level 3 kali dalam prosesnya. Namun, skill pasif sementara Izroth, Equalizer, akhirnya habis setelah ia mengalahkan kelompok monster ke-15. Selain itu, setelah mencapai level 20, jumlah EXP yang dibutuhkan untuk naik level meningkat drastis. Saat ia berada di bawah level 20, bahkan jika ia naik level, EXP yang dibutuhkan untuk naik ke level berikutnya hanya naik beberapa ribu. Namun, begitu Izroth mencapai level 20, nilai EXP naik setidaknya 30.000 EXP per level. Itu adalah perbedaan besar dalam cara EXP meningkat. Setelah bertarung melawan lebih dari 100 makhluk ini, Izroth telah menemukan metode terbaik untuk menghadapi mereka dan menyadari titik-titik vital serta pola serangan mereka. Jika makhluk-makhluk itu terlalu dekat dengan permata Moonstone yang terletak di tengah ruangan, HP mereka akan terus bertambah. Izroth juga harus memancing beberapa kelompok menjauh dari permata Moonstone sambil menghindari monster lain. Oleh karena itu, butuh waktu cukup lama baginya untuk benar-benar membersihkan 15 kelompok. Akan tetapi, setelah terbiasa dan jumlah monsternya berkurang, menjadi jauh lebih mudah untuk bermanuver di dalam ruangan dengan bebas. Serangan kritis. -506. Dengan kecepatan ini,
tubuh Heavenly Golden Body akan mencapai tahap berikutnya setelah aku menyingkirkan monster-monster ini. Meskipun butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan, seharusnya tidak akan lama lagi. Para pejalan kristal Inglipsum sangat cepat dan lincah. Kekuatan di balik serangan mereka bukanlah bagian yang paling menakutkan, melainkan racun yang mereka keluarkan. Harus berhadapan dengan 8 makhluk ini pada saat yang sama akan menjadi mimpi buruk bagi kelompok manapun, terutama jika kelompok tersebut tidak siap. Bahkan Izroth terkena racun mereka beberapa kali dalam beberapa pertarungan pertama. Ini karena makhluk-makhluk itu memiliki cara yang berbeda untuk melepaskan racun dari tubuh mereka. Meskipun setelah melalui semua variasi dan cara rumit yang digunakan oleh Inglipsum Crystal Walkers untuk melepaskan racun mereka, Izroth tidak pernah terkena racunnya lagi sejak saat itu. Meskipun HP Inglipsum Crystal Walkers tidak sebanyak Yellow Razorhead Clearco Sharks atau bahkan level 15 Mountain Golem, sisiknya tampaknya memberikan pertahanan yang cukup baik. Izroth tahu ini karena ia memberikan damage yang lebih sedikit pada makhluk-makhluk ini secara keseluruhan dibandingkan Yellow Razorhead Clearco Shark sebelumnya. Dugaannya adalah mereka kemungkinan besar memiliki skill pasif ketahanan fisik. Setelah menghabiskan HP milik Inglipsum Crystal Walkers, HP-nya turun cukup rendah sehingga Izroth dapat melakukan gerakan berikutnya. Dia menebas keluar dengan Blade of Lightning-nya sambil melepaskan aura yang menindas. Dia menggunakan keahlian Vesbaneful Sword, Destruction dan mengiris salah satu Inglipsum Crystal Walker di bagian bawah punggungnya dekat ekornya. Serangan kritis. Minus 2234 tahun. Peringatan pertempuran, waktu pendinginan untuk skill Anda, Vesbaneful Sword, Destruction telah diatur ulang. Tepat saat Izroth selesai melancarkan serangannya terhadap Inglipsum Crystal Walker, salah satu makhluk lain melesat ke arahnya dengan cakar tajamnya mencakar kepalanya. Banyak monster lain juga menyerang Izroth selama serangannya, tetapi ia sudah terbiasa dengan pola serangan mereka. Izroth memejamkan matanya saat dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke kiri, menghindari serangan pertama yang datang. Dia ingin mengandalkan indera-inderanya yang lain saat dia merasakan dirinya menerobos ke tahap berikutnya dari fisik tubuh emas surgawinya. Ketika waktu pendinginan pedang jahat pertama, kehancuran diatur ulang, Izroth langsung mengayunkan pedangnya untuk menemui satu lagi Inglipsum Crystal Walker dan menghabisinya dalam proses tersebut. Kruriet, makhluk itu berteriak sebelum jatuh tak bergerak. Izroth akan mengulangi proses ini hingga ke-8 monster itu berhasil dilenyapkan. Ketika Blade of Lightning-nya mengiris Inglipsum Crystal Walker yang tersisa dari kelompok itu, Izroth menerima peringatan sistem. Itu adalah peringatan yang telah ia tunggu sejak ia memulai pertarungannya melawan makhluk-makhluk itu. Peringatan sistem, selamat, skill tubuh emas surgawi, telah meningkat plus 1 level. Nama keterampilan, tubuh emas surgawi. Pembuat keterampilan, Izroth. Tingkat keterampilan, 2/10. Peringkat keterampilan, S. Pasif, semakin sering pengguna skill ini bertarung, semakin kuat tubuhnya, yang akan meningkatkan semua statistiknya secara permanen. Meningkatkan semua indera pengguna hingga 110%. Statistik buff saat ini. HP, 500. Serangan, 50. Pertahanan, 50. Agi, 50. Deskripsi, keterampilan yang diciptakan oleh Izroth, semakin sering pengguna bertarung, semakin kuat mereka nantinya. Efek khusus, keterampilan ini tidak dapat dinaikkan levelnya menggunakan poin keterampilan, pengguna harus mengalami banyak pertempuran untuk lebih maju. Izroth dapat merasakan sensasi menyegarkan mengalir ke seluruh tubuhnya saat ia menerobos ke tahap berikutnya dari fisik tubuh emas surgawi. Meskipun itu hanya meningkatkan inderaku sebesar 10%, efeknya seharusnya lebih besar karena aku telah mengonsumsi pil 5 siklus. Peningkatan statusnya kira-kira seperti yang aku prediksi. Secara keseluruhan, Izroth merasa puas dengan hasil akhirnya. Meskipun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dari fisik tubuh emas surgawi, saat ini ia masih dalam tahap awal. Semakin ia maju, semakin kuat fisik tubuh emas surgawinya. Izroth memindai ruangan untuk mencari 4 kelompok Inglipsum Crystal Walker yang tersisa. Bahkan jika skill equalizer miliknya sudah berakhir, ia tidak akan menyerahkan sumber EXP yang begitu bagus. Ia menyerbu ke arah kelompok monster yang tersisa dan menyelesaikan pembersihan mereka. Pada akhirnya, ia memperoleh 25.600 EXP dari 4 kelompok terakhir. Sedangkan untuk koin, setiap makhluk hanya memberi Izroth 20 koin perunggu. Oleh karena itu, ia memperoleh total 32 koin perak. Sayangnya, monster-monster itu tidak menjatuhkan item atau peralatan tambahan yang dapat ia gunakan atau jual.
Izrod kemudian melihat ke arah permata Moonstone. Ia berjalan ke sana dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Begitu ia menyentuh permata itu menghilang dari dalam kristal besar dan muncul di dalam inventarisnya. Peringatan sistem, Anda telah menerima X1, permata batu bulan. Barang tersebut telah ditambahkan ke inventaris Anda. Nama, permata Moonstone, item bawah tanah. Peringkat, tidak ada. Kegunaan, permata Moonstone ini melepaskan aura kuat yang menyebabkan kristal putih terbentuk di sekitarnya dalam jumlah besar. Bila digunakan bersama dengan permata safir dan permata aquamarine, ia memungkinkan pemiliknya melewati salah satu tingkat terdalam dunia bawah laut. Catatan khusus, permata ini sendiri tidak memiliki nilai atau kegunaan apapun. Jika permata ini meninggalkan Sea Palace Graveyard, permata ini akan hancur. Dengan ini, aku memiliki 2 dari 3 permata yang dibutuhkan untuk menjelajah ke tingkat yang lebih dalam di Sea Palace Graveyard. Sekarang, yang kurang hanyalah permata aquamarine. Tidak jauh di depan Izrod yang terletak di seberang ruangan, terdapat geyser bawah air yang mirip dengan yang ia gunakan untuk masuk ke dalam gua ini. Ia telah memeriksa area di sekitarnya dan menyadari bahwa ketika ia meraih permata Moonstone, geyser tersebut aktif dan mulai meletus ke atas pada interval tertentu. Izrod bergerak ke arah geyser dan menginjaknya. Beberapa detik kemudian geyser itu mendorongnya ke atas melalui terowongan panjang. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai pintu keluar. Ia tertembak keluar dari geyser dan mendarat dengan selamat. Ia tidak menerima peringatan wilayah baru dari sistem, oleh karena itu, ia pasti masih berada di dalam Gua Nerita. Mengapa tempat ini terasa begitu membatasi? 73 kantong gravitasi, turuni jalur tengah. Peringatan sistem, Anda telah memasuki Gravity Pocket level 1. Kantong gravitasi tingkat 1. Aneh, tubuhku terasa lebih berat dari biasanya di sini. Izrod mengernyitkan alisnya saat menerima peringatan sistem. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahuinya sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang kantong gravitasi di RML. Meskipun dari efeknya saja, cukup mudah untuk menyimpulkan apa tujuannya. Izrod merasa seolah-olah sedang menggendong orang lain karena gravitasi yang meningkat. Akan sulit bagi pemain untuk beradaptasi dengan perubahan gravitasi yang tiba-tiba. Namun, berkat tubuh emas surgawi Izrod, perubahan tersebut hanya memberinya sedikit ketidaknyamanan. Saat ia melangkah maju, ia menerima peringatan sistem lagi. Setelah membaca peringatan itu, Izrod akhirnya memahami apa yang ada di balik kantong gravitasi tingkat 1 ini. Peringatan sistem, Anda telah menerima misi. Peringatan sistem, karena Anda tidak berada dalam kelompok, peringkat misi telah ditingkatkan. Apakah Anda ingin menerima misi tersebut? Nama misi, Permata Laut. Tingkat yang direkomendasikan, 21. Ukuran pesta yang direkomendasikan, 3-4. Peringkat misi, B. Tujuan quest, masuklah ke Gua Nerita untuk mengambil salah satu skala Nerita, yang terletak di dekat bagian terdalam gua, melewati kantong gravitasi yang disebabkan oleh batu permata misterius. Setelah Anda memperoleh skala Nerita, Anda harus menaruhnya di dalam kolam gelombang mimpi untuk memurnikan kerusakan yang melahap esensi sisik tersebut. Batas waktu, tidak ada. 0/1 ambil salah satu skala Nerita yang terletak di luar kantong gravitasi. 0/1 ambil satu skala Nerita dan letakkan di dalam kolam ombak mimpi. Hadiah X10 koin perak, permata aquamarine. Minus 5.000 pengalaman. Itu permata terakhir yang aku butuhkan untuk memasuki level yang lebih dalam di dunia bawah laut. Meskipun XP-nya tidak terlalu besar, itu tidak terlalu buruk untuk sesuatu yang awalnya merupakan misi peringkat C. Mengingat peringkat misi tersebut, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengambil sisik itu dan memperoleh permata aquamarine. Saat Izrod mengamati sekelilingnya, ia melihat 3 jalur terpisah. Ada 1 jalur tepat di depannya, 1 jalur di sisi kirinya, dan jalur terakhir terletak di sisi kanannya. Di atas jalur tersebut terdapat angka-angka berbeda yang diukir pada pelat logam paduan. Pelat di sebelah kiri bertuliskan angka 1. Pelat tepat di depan Izrod bertuliskan angka 5, dan pelat terakhir di sebelah kanan bertuliskan angka 3. Izrod tidak tahu apa arti angka-angka ini sampai dia mendekati sebuah tanda di dekatnya yang bertuliskan. Tanda itu memberikan gambaran tentang apa yang akan dilalui pemain tergantung pada jalur mana yang mereka pilih. Jalan setapak yang terletak di sisi kiri Izrod adalah jalan termudah, tetapi juga jalan terpanjang. Pemain yang melewati jalan setapak itu hanya perlu menghadapi gravitasi yang meningkat,
Tetapi menurut petunjuk, akan memakan waktu setidaknya 1 jam untuk tiba di lokasi berikutnya. Ada juga sihir pembatas yang kuat di jalur tersebut yang mencegah pemain bergerak melebihi kecepatan tertentu. Itu berarti pemain yang memutuskan untuk menyusuri jalur itu hanya bisa bergerak lebih lambat dari biasanya, bukan lebih cepat. Izrod langsung menepis pilihan ini, lagi pula, buat apa dia mau membuang waktu 1 jam untuk berjalan di jalan setapak. Jalan setapak ini mungkin diperuntukkan bagi pemain yang tidak bisa melewati 2 jalan setapak lainnya. Saya ingin tahu jalan mana yang dipilih pemain dari Crosshaven itu. Izrod kemudian memeriksa jalur kedua yang tercantum, yang merupakan jalur yang paling dekat dengan sisi kanannya. Jalur ini sangat cocok untuk dilalui sebagian besar pemain asalkan ada orang dalam kelompok yang cukup tangkas dan banyak akal untuk mencapai ujungnya. Jalan yang benar dipenuhi dengan berbagai jebakan dan ada beberapa bagian jalan yang membuat seseorang sulit untuk berdiri dengan benar. Jika seseorang membuat terlalu banyak kesalahan, maka mereka bisa mati dan harus respawn kembali ke awal Dungeon. Namun, hal terbaik tentang jalur ini adalah hanya satu pemain dalam kelompok yang harus berhasil mencapai sisi lainnya. Selama pemain tersebut berhasil mencapai sisi lainnya, maka jalur akan terbuka bagi anggota kelompok lainnya untuk menyeberang tanpa hambatan. Jalan ini kedengarannya tidak terlalu buruk. Aku penasaran apakah jebakannya mirip dengan yang kutemukan di Goblin's Paradise. Izrod yakin bahwa dengan flickering steps dan shadow movement yang aktif, akan semudah bernapas untuk menyusuri jalan itu. Namun, jalan yang paling menarik perhatiannya adalah jalan yang terletak tepat di depannya. Menarik, jalur tengah akan menjadi cara tercepat untuk sampai ke sisi lain, namun, ada satu masalah. Meskipun tidak ada jebakan, dapat dipastikan bahwa pemain dengan tekad lemah akan ingin menjauh darinya. Menurut tanda itu, jalur tengah adalah kantong gravitasi tingkat 2. Dari kantong gravitasi tingkat 1 saja, Izrod sudah merasa seolah-olah berat tubuhnya menjadi 2 kali lipat. Kantong gravitasi tingkat 2 mungkin tidak semudah melipat gandakan berat tubuhnya, tetapi ia memahami bahwa sistem tersebut tidak akan menciptakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh pemain. Meskipun kantong gravitasi tingkat 2 akan sedikit merepotkan, saya yakin itu tidak akan menyebabkan masalah besar. Namun, bukankah masih agak tidak masuk akal untuk membuat jalur seperti ini? Yang menarik perhatian Izrod adalah kata-kata Siren Call. Kata-kata itu tidak memberikan terlalu banyak detail tentang Siren Call, tetapi, kata-kata itu menyebutkan bahwa pemain harus menjalani pemeriksaan kemauan terus-menerus. Jika itu hanya Siren Call, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi Izrod tidak memiliki keterampilan yang tepat dalam persenjataannya yang dibutuhkan untuk menghadapi makhluk-makhluk yang mengintai di sana. Di sepanjang jalur tengah terdapat makhluk yang dikenal sebagai ubur-ubur spektral. Mereka menyerupai makhluk ubur-ubur seperti hantu yang diamati Izrod saat ia diperlihatkan ruang singgasana, Trestix. Namun, mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan makhluk lainnya dan tampak sama kuatnya. Makhluk-makhluk itu sepenuhnya kebal terhadap semua serangan fisik normal dan hanya dapat dirusak oleh serangan berbasis sihir atau energi. Satu-satunya serangan berbasis energi yang dimiliki Izrod saat ini adalah skill Second Baneful Sword Kill. Meskipun Second Baneful Sword Kill adalah serangan berbasis energi yang kuat, waktu pendinginannya terlalu lama. Bahkan jika waktu pendinginan dikurangi 50% setelah membunuh target, itu tidak akan cukup. Selain itu, tidak ada peluang 100% bahwa pendinginan skill akan diatur ulang. Izrod juga terkena damage petir dari skill Lightning Field miliknya, namun, skill itu hanya bertahan selama 10 detik. Siapa yang tahu berapa banyak spectral jellyfish yang mengintai di jalan setapak? Tentu saja, dia bisa saja menggunakan well song milik Skakmak, tetapi apakah itu sepadan? Jalur tengah adalah jalur tercepat, tetapi jika hanya itu yang ada, maka saya akan lebih baik memilih jalur yang benar karena jalur tersebut melengkapi keahlian saya saat ini. Namun, saya tidak dapat mengabaikan kalimat terakhir pada rambu itu. Kalimat terakhir untuk jalur tengah membuat Izrod penasaran. Ditulis pada tanda itu adalah tidak jelas dan tidak disebutkan hadiah apa yang diberikan, tetapi Izrod tahu bahwa hadiah yang diberikan akan setara dengan tugas yang diberikan. Aku akan mencoba jalan tengah. Kalau keadaan agak rumit, aku akan menggunakan lagu Paus Skakmak sebagai jalan terakhir. Izrod memutuskan, ia akan menempuh jalan tengah dan mengambil risiko untuk mendapatkan imbalan yang mungkin. Selain itu, ia sama sekali tidak khawatir tentang ujian kemauan. Pikiran, tubuh, dan jiwanya semuanya diperkuat hingga tingkat yang luar biasa, terutama jika dibandingkan dengan orang kebanyakan.
Dia sangat meragukan sistem tersebut memperhitungkan seseorang dengan tingkat kemauan keras seperti dia. Lagi pula, dibandingkan dengan jalan kultivasi yang sulit, ini bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Izrod berjalan menuju jalan tengah dan saat kakinya melangkah ke jalan setapak, ia langsung merasakan beban berat yang menekan seluruh tubuhnya. Seperti yang ia prediksi, ini lebih dari sekadar peningkatan 3 kali lipat berat badan. Ia merasa seolah-olah gravitasi telah meningkat 10 kali lipat dibandingkan saat sebelum ia memasuki kantong gravitasi level 1. Peringatan sistem, Anda telah memasuki Gravity Pocket level 2. Meskipun level kantong gravitasi hanya meningkat 1, itu sekitar 5 kali lebih besar dari kantong gravitasi level 1. Rasanya seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menghancurkanku. Aku bertanya-tanya, sampai level berapa kantong gravitasi naik? Izrod berjalan dengan tenang selangkah demi selangkah di sepanjang jalan setapak. Setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam di tanah di bawah kakinya. Dari luar, Izrod tampak seperti sedang berjalan santai, namun, sebenarnya dia sedang berjalan dengan kecepatan penuh tanpa menggunakan keterampilan bergerak apapun. Statistik kelincahannya saat ini berada di angka 300 setelah ia mencapai tahap kedua tubuh emas surgawi dan menginvestasikan 7 dari 18 poin statistik yang diperolehnya dari naik level ke statistik kelincahannya. Ia juga memasukkan 7 poin statistik ke statistik serangannya dan 4 poin terakhir ke statistik HP-nya. Sistem itu lebih tidak masuk akal daripada yang dipikirkan Izrod sebelumnya. Meminta pemain untuk menahan tekanan seperti itu sambil terus-menerus menjalani pemeriksaan kemauan dari Siren Call, dan menghadapi Spectral Jellyfish yang kebal terhadap serangan fisik bukanlah hal yang mudah. Meskipun itu merupakan hal yang baik bagi Izrod karena semakin sulit tantangannya, semakin besar hadiah untuk menyelesaikannya. Setelah berjalan sekitar sepertiga dari jalan setapak, Izrod tiba-tiba mendengar suara nyanyian lembut. Suara itu memikat dan seolah memanggilnya. Ketika dia mengabaikan panggilan itu, suara itu mulai berubah menjadi teriakan melengking dengan frekuensi yang cukup tinggi untuk memecahkan kaca. Itu adalah panggilan sirene yang dia baca di papan nama di luar jalan setapak. Peringatan sistem, Anda telah berhasil melewati pemeriksaan kekuatan kehendak. Semakin jauh Izrod melangkah ke jalan setapak, semakin kuat pula siren call itu. Tidak hanya itu yang berubah, ketika ia mencapai titik tengah jalan, ia dapat melihat makhluk gaib dengan kepala ubur-ubur muncul dari bawah tanah. Oweyek, Izrod menyipitkan matanya saat mengamati makhluk yang muncul di hadapannya. Itu adalah ubur-ubur spektral yang telah diperingatkan kepadanya. Nama, ubur-ubur spektral elit. Tingkat, 22. HP, 9450, 100%. HP-nya lebih besar dari yang diharapkan. Izrod memperkirakan monster itu akan seperti Inglipsum Crystal Walkers yang ia lawan belum lama ini dan memiliki HP rendah karena kekebalan serangan fisiknya yang normal. Namun, HP-nya hampir sebanding dengan Yellow Razoret Clearco Sharks yang berenang di sekitar Calder's Reef. Tidak lama setelah ubur-ubur spektral pertama muncul, satu lagi muncul dari langit-langit. Ubur-ubur itu tidak berhenti di situ dan dua lagi muncul dari dinding samping. Hanya dalam beberapa detik, Izrod didekati oleh 4 ubur-ubur spektral. Meskipun mereka banyak jumlahnya dan memiliki HP tinggi, kelincahan mereka sama sekali tidak mengesankan. Mereka hanya bergerak sedikit lebih cepat daripada Izrod yang terbebani oleh kantong gravitasi level 2. Karena mereka adalah makhluk spektral, Izrod tahu bahwa kecil kemungkinan monster-monster itu akan terpengaruh oleh kantong gravitasi dengan cara yang sama seperti dirinya. Oleh karena itu, statistik kelincahan mereka harus berada di antara 35 sampai 50. Jika tidak ada kantong gravitasi, ubur-ubur spektral ini tidak akan menjadi ancaman bagi hampir semua pemain dengan kelincahan di atas rata-rata. Izrod mengaktifkan flickering steps-nya saat Spectral Jellyfish melayang mendekat dan kelincahannya langsung melonjak hingga 1200. Meskipun saat berada di dalam kantong gravitasi ini, kelincahannya terasa lebih seperti 120. Namun, itu masih lebih dari 2 kali lebih cepat dari Spectral Jellyfish. Peringatan sistem, Anda telah berhasil melewati pemeriksaan kekuatan kehendak. Suara sirene yang melengking itu semakin keras saat Izrod semakin dekat dengan pintu keluar jalan setapak. Jumlah ubur-ubur spektral juga mulai bertambah dengan setidaknya 1 pemijahan setiap kali Izrod melangkah. 20 detik pada skill flickering steps milik Izrod tidak bertahan lama, tetapi ia berhasil menempuh jarak yang cukup jauh. Hanya ada satu masalah kecil, ada lebih dari 50 Spectral Jellyfish yang mengikuti di belakangnya dan jumlahnya terus bertambah setiap detik yang berlalu.
Apakah saya harus menggunakan lagu Paus Skakmak? Tepat saat Izrod bersiap menggunakan jurus pamungkasnya, dia melihat cahaya terang terbentuk perlahan di depannya. Saat Izrod semakin dekat dengan cahaya terang itu, suara yang dihasilkan oleh siren call menjadi sangat keras hingga mulai menciptakan gelombang suara yang berusaha mendorong Izrod menjauh dari cahaya terang itu. Namun, itu tidak cukup untuk membuatnya goyah. Izrod lulus uji kemauan terakhir dan tepat saat ubur-ubur spektral hendak mencapainya, ia berhasil tiba dengan selamat di lokasi yang memancarkan cahaya terang itu. Saat ia melangkah ke dalam cahaya terang itu, ubur-ubur spektral menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana sejak awal. Panggilan sirene juga berakhir dan suara melengking-melengking itu perlahan menghilang. Peringatan sistem, Anda tidak lagi berada dalam Gravity Pocket. Tekanan yang menekan Izrod mereda begitu dia meninggalkan jalan setapak dan tiba di dalam sebuah ruangan kecil. Hal pertama yang diperhatikan Izrod adalah sisik merah muda yang cantik yang terletak di atas hamparan mutiara putih bersih yang indah, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa tentang sisik itu. Ada aura gelap dan rusak yang terpancar darinya yang terasa sangat familiar bagi Izrod. Izrod mengerutkan kening saat dia merasakan aura jahat yang familiar. Aura ini, bukankah aura ini milik Sadahi? Mengapa aura ini dilepaskan oleh skala yang terletak sangat jauh dari alam Sadahi? 74 kolam ombak mimpi. Aura menyeramkan itu adalah sesuatu yang sangat familiar bagi Izrod. Ini karena saat berada di dalam Sadahi Realm, dia bisa merasakan aura itu menyelimuti seluruh atmosfer. Izrod menduga bahwa apapun yang Sadahi infeksikan pada skala itu tidak mungkin terjadi baru-baru ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Sadahi saat ini disegel di wilayah mereka sendiri. Untuk melewati segel di wilayah itu, Izrod membutuhkan benda ajaib peringkat es yang dipinjamkan oleh sang pelihat Tererestia kepadanya, bola penyegel batas. Dia tidak tahu pasti, tetapi dia ragu ada banyak benda seperti boundary ceiling sphere di sekitar sana. Meskipun bukan tidak mungkin, tapi sangat tidak mungkin. Alasan lain mengapa dia yakin begitu adalah karena kejadian yang terjadi di ruang singgasana yang dia amati. Kashish bukan satu-satunya putri duyung di dalam ruang singgasana itu. Ada satu putri duyung lagi dengan sisik merah muda berkilau di ekornya. Izrod tidak berhasil melihatnya dengan jelas karena sudut pandangnya terhadap kejadian tersebut, tetapi dia yakin bahwa putri duyung yang dia lihat di sana adalah Nerita yang namanya disebut oleh Kashish. Dapat dipastikan juga bahwa Nerita yang sama yang namanya digunakan untuk menamai gua ini. Ia berjalan ke arah timbangan yang terletak di atas hamparan mutiara putih bersih dan meraihnya. Ketika timbangan itu menyentuh tangannya, ia merasakan energi dingin mencoba menyeretnya perlahan-lahan di bawah pengaruhnya. Anehnya, ia tidak menerima peringatan pemeriksaan kemauan dari sistem. Peringatan sistem, Anda telah menerima X1, skala Nerita. Peringatan sistem, 1/1 penyelesaian salah satu skala Nerita, yang terletak di luar kantong gravitasi untuk misi permata laut. Izrod meluangkan waktu sejenak untuk mengamati ruangan kecil tempat dia berada. Dia mencari sesuatu yang dijanjikan oleh papan tanda di luar begitu dia berhasil mencapai ujung jalan tengah, yaitu hadiah. Namun, tidak ada yang terlihat yang tampak seperti hadiah apapun dan dia tidak melihat apapun di log sistem yang menunjukkan bahwa dia telah diberi hadiah. Mungkinkah meskipun saya telah mencapai ujung jalan, saya tidak berhasil menyelesaikannya? Izrod mengernyitkan alisnya, mengingat kembali kata-kata yang tertulis di papan itu. Dia mengingat setiap kata di papan itu. Tidak ada instruksi atau persyaratan lain tentang apa yang perlu dia lakukan agar berhasil melewati jalan setapak dan memperoleh hadiahnya. Dalam kasus itu, hanya ada satu penjelasan yang masuk akal dan itu adalah bahwa ia belum mencapai ujung jalan yang sebenarnya. Aku sudah meninggalkan kantong gravitasi dan ubur-ubur spektral sudah berhenti mengejarku. Panggilan sirene juga sudah berakhir. Apakah masih mungkin jalan itu terus berlanjut melewati ruangan ini? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Tepat di belakang hamparan mutiara itu ada sebuah pintu dengan ukiran aneh di atasnya. Ukiran itu mirip dengan ukiran yang ada di patung Kashish saat Izrod pertama kali memasuki ruang bawah tanah makam Istana Laut. Ia membuka pintu dan saat membukanya, terdengar suara berderit kecil seolah-olah pintu ini tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Ketika dia melangkah masuk, pintu itu langsung tertutup sendiri. Izrod mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu tidak bergerak. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain terus melangkah maju. Di depan Izrod ada tangga yang mengarah ke bawah menuju kegelapan. Tidak ada penerangan sehingga sangat sulit untuk melihat anak tangga di bawah kaki seseorang.
Jika seseorang tidak cukup berhati-hati maka akan cukup mudah bagi mereka untuk kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga. Namun, sedikit kegelapan tidak cukup untuk menghalangi Izrod. Ia segera menuruni tangga dan saat kakinya menginjak dasar tangga, Izrod merasakan dirinya ditarik ke bawah tanah. Ia perlahan tenggelam ke dalam tanah dan tidak dapat melepaskan diri. Rasanya seperti aku terjebak dalam sejenis pasir hisap. Meski lebih sulit melepaskan diri darinya. Karena tidak dapat melarikan diri dari tanah yang seperti pasir hisap, Izrod menggunakan skill Shadow Movement. Ia langsung berubah menjadi bayangan gelap sebelum meninggalkan area tanah yang tenggelam dan melaju-maju dengan kecepatan tinggi melalui terowongan. Saat berada dalam wujud bayangan ini, dia dapat bergerak bebas dan tidak perlu khawatir lagi akan menabrak tanah yang amblas itu. Meskipun Izrod memiliki indera yang tajam, ia tidak dapat mendeteksi tanah yang amblas. Karena tidak ada gerakan atau aktivitas yang terjadi di dalam tanah itu sendiri, tampaknya tidak ada yang aneh dengan sekelilingnya. Bagaimanapun, tetap mustahil baginya untuk melihat menembus tanah atau benda padat. Saya kira tanda itu tidak cukup baik untuk mencantumkan semuanya. Dinding mulai bergetar dan mulai mendekati Izrod. Berkat skill Shadow Movement miliknya, ia dapat bertahan dalam wujud bayangan hingga 30 detik sambil meningkatkan kelincahannya hingga 600. Itu sudah cukup waktu untuk mencapai ujung lorong dengan kecepatannya saat ini. Di langit-langit terowongan, beberapa benda tajam mulai muncul entah dari mana. Benda-benda itu jatuh dari langit-langit saat Izrod bergerak maju, tetapi dia dengan cekatan menghindarinya tepat sebelum benda-benda itu mengenainya dalam wujud bayangannya. Jika dia menerima kerusakan saat menggunakan gerakan bayangan, maka wujud bayangannya akan dibatalkan secara paksa. Izrod melihat cahaya redup di depan. Cahaya itu berasal dari platform persegi kecil yang melepaskan energi magis. Hanya dalam beberapa detik, Izrod mencapai platform itu dengan banyak waktu tersisa. Dindingnya belum menutup sepenuhnya karena kecepatan Izrod bergerak dalam waktu yang singkat. Meski jenis jebakan ini mungkin berbahaya bagi sebagian besar pemain, itu bukan masalah bagi Izrod yang secara pribadi telah mengalami tempat-tempat yang jauh lebih mengancam jiwa daripada terowongan ini. Setelah berhasil mencapai platform persegi, wujud bayangan Izrod otomatis terhapus saat tubuhnya mulai berubah menjadi gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Platform persegi di bawahnya memancarkan cahaya terang dan terasa seolah-olah dia sedang dibawa ke lokasi lain. Di mana tempat ini? Ketika cahaya terang di sekeliling Izrod mulai redup, ia muncul di depan sebuah kolam yang indah. Air di dalam kolam itu terus berkilauan dan memancarkan aura menyegarkan yang membuat orang merasa segar kembali. Tidak ada monster atau makhluk hidup lain di dalam air dan tidak ada setetes pun kontaminasi. Dia bisa merasakan tubuhnya yang tersebar menjadi gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya, menyatu dan muncul kembali di satu titik. Kolam ini bahkan lebih sempurna daripada danau air mata. Meskipun kolam itu tidak begitu besar, hanya beberapa meter saja, itu tidak membuatnya kurang mengesankan dibandingkan danau air mata. Ketika tubuh Izrod selesai terbentuk, ia menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, selamat, Anda telah berhasil melewati jalur tengah. Peringatan sistem, Anda telah menerima X1, peti harta karun dunia bawah laut. Nama, peti harta karun dunia bawah laut, Soulbound. Peringkat, langka. Penggunaan, berisi satu relik umum, tidak umum, atau langka yang diawetkan dari laut Kashish besar di dalamnya. Peluang item umum, 20%. Peluang item tidak biasa, 50%. Peluang item langka, 30%. Catatan khusus, peti ini diberikan kepada mereka yang berhasil menyelesaikan jalur tengah di dalam Gua Nerita yang terletak di dalam ruang bawah tanah makam Istana Laut pada percobaan pertama. Item ini terikat jiwa dan tidak dapat diperdagangkan atau dijual. Item ini tidak dapat dibuka saat berada di dalam ruang bawah tanah makam Istana Laut. Itulah hadiah yang selama ini ia tunggu-tunggu, sejak ia menjalani jalan tersulit dari ketiga jalan itu. Peti itu menunjukkan peluang untuk memperoleh barang langka yang bisa dibilang cukup tinggi. Kabar baiknya adalah setidaknya ada 30% peluang untuk memperoleh barang langka. Kabar buruknya adalah ada juga peluang 20% baginya untuk menerima item biasa. Meskipun hasil yang paling mungkin adalah memperoleh item yang tidak biasa, karena peluangnya adalah 50%. Izrod menggelengkan kepalanya setelah memeriksa peti harta karun dunia bawah laut. Sistem membuatnya melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan barang biasa. Betapa kejamnya jika dia mendapatkan barang biasa saat ada kesempatan untuk mendapatkan barang langka. Semoga saja statistik satu keberuntunganku berguna.
Izrod menaruh peti harta karun dunia bawah air ke dalam inventarisnya untuk saat ini. Setelah melakukannya, ia mendekati tepi kolam. Ia membuka inventarisnya dan mengeluarkan sisik nerita dari dalamnya sebelum menaruhnya ke dalam kolam. Energi rusak yang mengelilingi sisik itu menjadi samar sebelum menghilang sepenuhnya dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Satu-satunya yang tersisa adalah sisik merah muda yang berkilauan yang tampaknya mendapatkan napas kehidupan baru ketika aura gelap diekstraksi darinya. Sisik itu dengan lembut mengapung ke dasar kolam. Peringatan sistem, 1/1 ambil 1, skala nerita, dan letakkan di dalam kolam ombak mimpi, telah diselesaikan untuk misi permata laut. Peringatan sistem, selamat, Anda telah menyelesaikan misi permata laut. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 10 koin perak. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 5.000 EXP. Peringatan sistem, Anda telah dianugerahi X1, permata aquamarine. Di dalam Dreaming Wave Pond, sebuah permata kecil berbentuk heksagonal mengapung ke permukaan air. Permata itu berwarna biru kehijauan dan terus-menerus melepaskan gelombang energi berdenyut ke seluruh kolam. Hanya dengan berada di dekat objek itu saja, seseorang akan merasa seolah-olah sedang dibebani oleh kekuatan yang tak terlihat. Permata safir dan permata moonstone dalam inventaris Izrod bergetar seolah memanggil permata berbentuk heksagonal itu. Permata itu melayang ke udara dan berhenti tepat di depan Izrod. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil permata itu dan rasanya jauh lebih berat daripada permata safir atau permata batu bulan yang sebelumnya ia dapatkan. Nama, permata aquamarine item bawah tanah. Peringkat, tidak ada. Penggunaan, batu permata ini menciptakan kantong gravitasi yang kuat di luar lingkungan sekitarnya. Bila digunakan bersama dengan batu permata lainnya seperti batu permata safir dan batu permata moonstone, memungkinkan pemiliknya untuk melewati salah satu tingkat terdalam dari dunia bawah laut. Catatan khusus, permata ini sendiri tidak memiliki nilai atau kegunaan apapun. Jika permata ini meninggalkan si Palace Graveyard, permata ini akan hancur. Dia memasukkannya ke dalam inventarisnya bersama permata lainnya sebelum melihat ke arah pintu logam besar di seberang ruangan. 3 cakram berbentuk lingkaran ditempatkan di area terpisah di dalam ruangan di atas dudukan yang terbuat dari material batu padat. Setiap cakram berbentuk lingkaran memiliki celah di tengahnya yang hanya dapat memuat objek dengan bentuk tertentu. Bentuk celah tersebut sesuai dengan 3 permata yang diperoleh Izrod saat berada di dalam makam Istana Laut. Ketika Izrod mencapai pintu logam besar itu, sebuah hologram diproyeksikan di depannya. Hologram itu diproyeksikan oleh simbol-simbol magis yang terukir di pintu itu. Hologram itu berisi petunjuk tentang cara melewati pintu ini dan memasuki tingkat yang lebih dalam dari dunia bawah air. Setelah membaca seluruh hologram, Izrod teringat kembali saat ia hendak melangkah ke pintu masuk ruang bawah tanah ini. Wes telah memperingatkannya bahwa ia tidak akan mampu menyelesaikan ruang bawah tanah ini sendirian. Bukan karena Wes yakin ia tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya, tetapi hanya karena pintu di depannya ini. Izrod akhirnya mengerti mengapa Wes mengatakan kata-kata itu padanya. Sekarang masuk akal, itulah sebabnya dia berkata mustahil bagiku untuk menyelesaikan ruang bawah tanah ini sendirian. Izrod tetap tenang meskipun dalam situasi seperti saat ini dan dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Alasan mengapa hal ini biasanya tidak mungkin dilakukan sendiri adalah karena fakta bahwa untuk memasuki pintu ini dan ke tingkat yang lebih dalam di dunia bawah air, setiap permata harus ditempatkan pada slot yang tepat dalam waktu kurang dari 1 detik setelah permata lainnya ditempatkan. Ini berarti jika satu permata dimasukkan ke slotnya terlalu lambat, maka permata itu tidak akan berfungsi dan Izrod tidak akan dapat melanjutkan permainan di ruang bawah tanah. Biasanya di bagian ini, sekelompok pemain dapat dengan mudah membagi permata di antara mereka sendiri dan memasukkannya ke slot pada saat yang sama tanpa masalah. Namun, Izrod saat ini sedang menjalankan ruang bawah tanah ini sendirian dan meskipun ruangannya sendiri tidak terlalu besar, cakram-cakram bundar itu masih terletak setidaknya berjarak 30 meter satu sama lain. Wes mungkin benar seandainya itu adalah pemain lain, namun, pemain itu kebetulan adalah Izrod. Saya mungkin akan memotongnya sedikit terlalu dekat, tetapi itu seharusnya memungkinkan. 75 Kenangan Laut 2. Izrod mengeluarkan ketiga batu permata yang dikumpulkannya dari inventarisnya. Ia meluangkan waktu sebentar untuk memeriksa cakram melingkar dan bentuk slot yang terletak di bagian tengahnya. Ia harus memastikan bahwa ia tahu batu permata mana yang cocok dengan slotnya masing-masing. Ia kemudian bergerak ke tempat yang memegang cakram bundar yang diposisikan di sisi kanan ruangan.
Slot di tengah cakram itu berbentuk permata safir, batu permata pertama yang diperoleh Izrod setelah mengalahkan Calder. Mari kita lihat. Izrod meletakkan permata safir di dalam slot dan segera setelah itu, ia berlari ke arah stan berikutnya. Namun, ketika ia sudah sekitar sepertiga jalan, ia menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, urutan batu permata telah gagal, X1 permata safir, telah dikembalikan ke inventaris Anda. Sedikit lebih dari 10 meter. Itu sudah diduga. Izrod paham bahwa tidak mungkin baginya untuk menutup jarak 30 meter dalam waktu kurang dari 1 detik hanya dengan kelincahan dasarnya saja. Berdasarkan usahanya tadi, ia membutuhkan sekitar 900 kelincahan untuk berhasil mencapai platform berikutnya dalam jangka waktu 1 detik. Akan tetapi, gerakannya harus sangat akurat, jika tidak, ada kemungkinan ia akan kehilangan slot permata dan harus memulai dari awal lagi. Dengan flickering steps, kelincahanku akan meningkat hingga 1200. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk tiba di 2 tempat berikutnya tepat waktu. Namun, slotnya hanya berukuran beberapa sentimeter. Agar aman, aku harus menggunakan beberapa detik awal flickering steps untuk mencoba beberapa uji coba. Dia tidak ingin menunggu 3 menit agar cooldown flickering steps disetel ulang untuk mencoba lagi jika dia tidak berhasil. Lagi pula, tanda di luar 3 jalur itu tidak mencantumkan semua detail informasi. Jadi mungkin apa yang dia baca di hologram itu hanya sebagian dari persyaratan sebenarnya. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Izrod mengeluarkan permata safir dari inventarisnya sebelum berjalan kembali ke arah cakram bundarnya yang sebenarnya. Sosoknya mulai berkedip-kedip, seolah-olah muncul dan menghilang, saat ia mengaktifkan skill flickering steps. Ia bergerak cepat dari satu platform ke platform berikutnya dalam sekejap mata. Dia memastikan untuk mencocokkan permata yang benar dengan slotnya masing-masing. Hasilnya adalah bahwa pada percobaan pertamanya, dia sedikit meleset dan kehilangan slot permata kedua. Saya harus menyesuaikannya dengan bertambahnya berat permata aquamarine. Slot kedua, yang terletak lebih ke arah tengah ruangan, adalah milik permata aquamarine. Ketika Izrod mencoba menempatkan permata aquamarine ke dalam slotnya, masa benda itu mengalami fluktuasi konstan pada saat-saat terakhir sebelum dimasukkan ke dalam slotnya. Hal ini menyebabkan Izrod sedikit salah dalam penempatannya. Dia terus maju ke slot ketiga dan terakhir yang merupakan milik permata Moonstone. Permata itu tampaknya tidak memiliki masalah apapun dan masuk tanpa masalah. Setelah semua batu permata berhasil dikembalikan ke inventarisnya, Izrod segera pindah ke posisi awalnya di dekat slot cakram melingkar permata safir. Ia masih punya waktu 10 detik tersisa pada langkah berkedipnya saat ia memasukkan permata safir ke slotnya. Segera setelah melakukannya, Izrod melaju dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan langsung memperpendek jarak antara tribun pertama dan kedua dalam waktu kurang dari 1 detik. Kali ini ia siap menghadapi perubahan berat permata aquamarine secara konstan dan tidak mengalami kecelakaan apapun. Ia berhasil menempatkan permata aquamarine ke dalam slotnya saat ia mendorong cakram bundar terakhir. Untungnya, tidak ada hal yang tidak terduga terjadi dan ia berhasil menempatkan permata Moonstone ke dalam slotnya dengan sedikit waktu tersisa. Seluruh proses tersebut memakan waktu kurang dari 2 detik bagi Izrod. Bayangan yang terbentuk dari langkah berkedip Izrod masih tersisa, bertahan di lokasi di setiap tempat. Namun, sosok aslinya telah muncul di depan pintu logam besar. Ada berbagai mekanisme pembuka yang terdengar dari dalam pintu. Simbol-simbol magis yang tertanam di pintu mulai menyala satu persatu saat batu permata yang Izrod taruh di cakram bundar mulai memancarkan cahaya terang. Setiap batu permata melepaskan sinar energi terkonsentrasi dan ketiganya mengenai batu permata tak berwarna yang terletak di bagian atas pintu metalik. Seluruh ruangan dipenuhi cahaya aurora yang sangat indah saat batu permata tak berwarna itu perlahan melayang ke udara. Batu permata safir, batu permata Moonstone, dan batu permata aquamarine semuanya mulai tertarik ke arah batu permata tak berwarna itu. Saat ketiga batu permata itu tiba di dekatnya, mereka mulai mengorbit batu permata tak berwarna itu. Rotasi orbit menjadi semakin cepat setiap detiknya hingga akhirnya, 3 batu permata yang mengelilingi batu permata tak berwarna itu tampak menghilang. Batu permata tak berwarna itu mulai memperoleh sedikit warna. Batu permata itu bukan hanya satu, melainkan beraneka warna. Batu permata yang kini berwarna pelangi itu menghantam pintu logam besar dan menimbulkan suara keras yang menyerupai gong. Suara ini bergema terus-menerus di seluruh ruangan saat pintu logam besar itu mulai terbuka. Izrod tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di sisi lain,
karena cahaya berwarna pelangi yang terang menghalangi pandangannya. Ia merasa seolah-olah sedang ditarik ke dalam portal yang mirip dengan portal yang terletak di area pintu masuk ruang bawah tanah. Izrod terseret ke dalam pintu, karena pintu itu segera tertutup rapat dan batu permata itu kehilangan semua kecemerlangannya. Di mana dia? Di mana Kashyyysh? Izrod mendengar suara keras saat ia perlahan membuka matanya. Ketika ia melihat sekelilingnya, ia menyadari bahwa ia berada dalam situasi yang mirip dengan terakhir kali ia bertemu Skakmak. Orang-orang di sekitarnya tampaknya tidak memperhatikannya dan ia tidak dapat mengakses jendela karakternya. Apakah ini penglihatan yang lain? Saat mengamati ruangan tempat ia berada, Izrod segera menemukan sumber suara itu. Suara itu adalah pria parubaya yang dilihat Izrod saat pertemuan terakhirnya, Skakmak, dalam wujud manusianya. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah apa sebenarnya yang ingin Skakmak atau apapun yang menyebabkan penglihatan ini lihat darinya. Yang paling menarik perhatian Izrod adalah sosok yang terbaring tak sadarkan diri di dalam kerang raksasa yang dipenuhi anemon laut yang cantik. Anemon laut itu bersinar dengan warna hijau muda seolah-olah berusaha menyegarkan sosok di dalam kerang raksasa itu. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ada semacam energi gelap dan rusak yang menggagalkan usahanya. Energi rusak ini menutupi sosok yang berbaring di kerang raksasa dan Izrod menyadari siapa sosok itu hanya dengan sekali pandang. Kashyyysh. Penampilannya telah berubah sejak terakhir kali aku melihatnya. Orang yang terbaring tak sadarkan diri di dalam kerang raksasa itu memang Kashyyysh, penguasa laut besar. Ia ditelan oleh energi dingin yang gelap dan invasif. Ada bekas cakaran besar di daerah perutnya dan sisiknya yang berwarna biru kehijauan yang dulunya berkilau kini ternoda dan berubah menjadi hitam pekat. Meskipun Izrod tidak dapat merasakan energi gelap yang berasal dari Kashyyysh, penampakannya cocok dengan aura rusak yang sama yang melekat pada sisik merah muda yang ia temukan di dalam Gua Nerita. Kemungkinan besar, energi gelap itu jelas milik Sadahi. Seorang Sadahi yang cukup kuat untuk melukai Kashyyysh setidaknya harus sama kuatnya dengan Sixirius. Jika dia menerima kata-katanya apa adanya, maka Kashyyysh dan Skakmak seharusnya setara atau setidaknya memiliki kekuatan yang hampir sama. Jika seseorang melukainya, berarti mereka pasti setidaknya seorang Sadahi legendaris yang berada di level yang sama dengan Sadahi yang ditemui Izrod selama perjalanannya ke alam Sadahi. Tuan Skakmak, yang mulia tidak dalam kondisi yang baik untuk menerima tamu, orang yang berbicara adalah Glekan. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan apa yang dia katakan, dia terlempar oleh kekuatan tak kasat mata yang kuat. Glekan terlempar kembali sambil memuntahkan cairan biru yang mungkin adalah darahnya. Skakmak menatap dingin, mereka yang menghalangi jalanku tidak akan dimaafkan. Ini peringatan terakhir dan satu-satunya. Siapa yang berani menghalangi jalannya setelah demonstrasi yang dahsyat itu? Tidak seorang pun yang menghalangi saat dia mendekati kerang raksasa tempat Kashyyysh yang tak sadarkan diri terbaring. Setelah menatapnya beberapa saat, dia menahan amarahnya sambil bertanya, apa yang terjadi? Skakmak berjanji kepada ayah Kashyyysh yang sudah seperti saudara baginya, untuk menjaganya. Namun, meskipun dia tidak berjanji, dia sudah menganggap Kashyyysh sebagai satu-satunya keluarganya. Kashyyysh terluka di bawah perlindungannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Semua orang terdiam karena tidak ada yang tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ketika Yang Mulia kembali, dia sendirian dan dalam kondisi yang buruk. Trestix, Nerita, dan Sakot tidak ditemukan dimanapun. Lokasi mereka saat ini tidak diketahui, namun, semua orang tahu bahwa jika Yang Mulia dalam kondisi yang mengerikan, maka peluang ketiganya untuk selamat adalah. Jawab aku. Skakmak mulai tidak sabar karena semua orang yang hadir tetap diam. Ekspresi wajah Glekan menjadi gelap karena dia terluka parah akibat satu serangan aura. Namun, dia berhasil berdiri. Yang Mulia, diserang di dunia luar. Meskipun dia tidak senang diserang, setelah kejadian itu dia yakin bahwa dia tidak bisa mengambil risiko membuat Skakmak marah lagi. Di mana 3 orang yang ikut bersamanya? Skakmak menempelkan 2 jarinya ke dahi Kashyyysh sebelum mengerutkan alisnya. Energi yang rusak itu sudah mengakar terlalu dalam. Energi itu telah menyatu sepenuhnya dengan seluruh fisiologi Kashyyysh. Bahkan jika dia membawanya ke Dreaming Wave Pond, pengaruhnya tidak akan banyak. Yang Mulia kembali sendirian. Nasib 3 orang lainnya masih belum ditentukan, tetapi kemungkinan besar. Glekan berhenti berbicara sejenak. Ia tidak ingin mengatakannya karena ia takut hal itu akan menjadi kenyataan. Bagaimanapun, ia mungkin tidak setuju dengan beberapa orang lainnya,
tetapi ia tetap menghormati kekuatan dan kesetiaan mereka yang tak pernah pudar kepada Yang Mulia. Glekan mengakhiri kalimatnya, kemungkinan besar ketiga orang itu tewas saat mengamankan jalan mundur bagi Yang Mulia. Mengetahui mereka, bahkan jika mereka harus mati, mereka semua tidak akan rela membiarkan malapetaka ini menimpa Yang Mulia. Kematian mereka adalah satu-satunya hasil yang masuk akal. Skakmak tampak tenggelam dalam pikirannya yang mendalam saat ia terus mengamati Kashyyysh. Mana yang lainnya? Skakmak menoleh untuk melihat Glekan. Mereka telah mengumpulkan pasukan mereka dan mempersiapkan pawai ke dunia luar. Satu-satunya alasan aku tidak bergabung dengan mereka adalah karena salah satu dari kami harus menjaga Yang Mulia. Kalau tidak, aku akan dengan senang hati bergegas membasmi semua penghuni permukaan yang keji itu. Glekan memiliki pandangan kebencian yang tak berujung di matanya. Dasar bodoh. Kalian semua, dasar bodoh. Apa kalian semua sudah gila sekarang karena Yang Mulia tidak sadarkan diri? Skakmak sangat marah, tetapi dia tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Dibandingkan dengannya, mereka semua masih muda dan belum berpengalaman. Tak seorang pun dari mereka pernah bertarung melawan makhluk keji yang menyebabkan luka ini sebelumnya, jadi tak seorang pun dari mereka tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Apakah kita akan duduk saja di sini dan tidak melakukan apa-apa sementara kita membiarkan mereka lolos begitu saja? Glekan mencoba menahan amarahnya, tetapi semakin lama semakin sulit untuk melakukannya. Ia sudah kesal karena tidak bisa ikut serta dalam pertempuran dan ini hanya mengingatkannya akan ketidakberdayaannya. Skakmak menggelengkan kepalanya sebelum menoleh ke arah Kashyyysh. Yang Mulia telah berusaha sekuat tenaga untuk memastikan perang tidak terjadi dengan dunia luar. Dia dapat meramalkan bencana yang akan segera terjadi, bencana yang tidak akan dapat dihindari oleh semua ras. Namun, kalian semua, Skakmak berhasil menenangkan dirinya setelah beberapa saat sebelum menuju pintu keluar ruangan. Aku akan mencoba mengejar orang-orang bodoh itu. Semoga saja aku tidak terlambat dan perang masih bisa dihindari. Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan Yang Mulia. Jika ada bahaya tambahan yang menimpanya saat aku pergi, maka jangan salahkan aku karena telah mengambil nyawamu. Skakmak kemudian menghilang dari ruangan. Ada keheningan mencekam yang menyelimuti ruangan itu. Seorang putri duyung cantik masih terbaring tak sadarkan diri di dalam kerang raksasa itu. Ada kecantikan aneh di wajahnya yang sedang beristirahat. Pada saat itu, dia tampak damai. Sebelum dia menyadarinya, Izrod sudah tidak berada di lokasi yang sama lagi. Dia telah tiba di lingkungan yang sama sekali asing. Dia kini juga mampu mengakses jendela karakternya tanpa masalah. Skakmak, Kashyyysh, ke-14 orang itu, Sadahi, dan orang-orang di permukaan. Sesuatu terjadi di antara semua pihak yang terlibat yang pasti ingin ditunjukkan Skakmak atau seseorang kepadaku. Izrod punya firasat bahwa apapun yang terjadi di sini atau di dunia luar, adalah sesuatu yang mengubah nasib seluruh dunia bawah air. Selanjutnya bab 76 lapisan luar Istana Laut Besar.